Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoki Isnandar, CGP Cilacap, kelas 20F. Nah, saya punya cerita saat saya masuk ke dalam sebuah kelas, yaitu di kelas saya, kelas 8. Saat itu saya jadikan sebuah dialog diskusi itu jadikan sebuah literasi, di mana saya dengan siswa saling berliterasi, membaca dialog tersebut. Dialog tersebut berisi tentang kejadian seseorang siswa yang curhat terhadap gurunya. Kemudian siswa tersebut merasa tidak adil mendapatkan nilai dari guru yang lain. Nah, hal ini ternyata hal ini juga dirasakan oleh Koci. Koci di sini namanya adalah Eka Yulfi. Nah, Mbak Eka Yulfi itu merasa dulu waktu kelas 7 itu diajar oleh guru matematikanya gitu saat itu, tapi kami tidak sebutkan nama aslinya. Jadi di sini adalah nama samaran. Nah, berikut adalah video tentang permasalahan yang dialami oleh Koci, yaitu Mbak Eka Yulfi. Kemudian Mbak Eka Yulfi curhat ke saya atau gurunya Pak Yoki. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Pak Yogi. Seneng banget nih sebenarnya Pak Yoki tuh diundang sama Mbak Eka buat sharing. Kok murung banget itu Mbak Eka, kenapa? Iya nih Pak, saya sebel banget sama nilainya Pak Ali tuh. Jelek banget kan nilai saya Pak. Oh gitu ya. Ya Allah, Iya, jelek banget nilainya segitu ya. iya Pak sebel kan. Tuh, Kecil banget Mbak Eka. aduh, Kira-kira apa nih yang bisa Pak Yoki bantu Mbak Eka? tuh Pak Ali tuh kan ini kalau ngasih nilai tuh gak adil Pak. Masa nilai saya jelek padahal teman-teman saya nilainya bagus yang les sama Pak Ali itu. Oh gitu ya. Terus kira-kira Mbak Eka tuh pengennya harapannya apa nih dari diskusi Mbak Eka nih, ngajak diskusi sama Pak Guru? Ya saya sih maunya nilai saya juga bagus sama kayak teman-teman yang les sama Pak Ali, jangan dibeda-bedain gitu Pak. Iya juga ya, pengen bagus itu nilainya ya. Iya. Oh gitu. Kayaknya nih Pak Guru pengen tahu nih apa sih sebenarnya yang Mbak Eka rasakan tuh? Ya saya iri Pak, masa nilai saya padahal kan mengerjakannya sama. Iya. Saya juga di kelas juga aktif, tapi kok nilai saya sama nilai teman saya yang les di Pak Ali itu beda, lebih tinggi dia. Oh gitu, lebih tinggi yang les Iya, gitu ya. saya iri Pak. Iya. Kira-kira menurut Mbak Eka nih ya, kira-kira apa tuh yang menyebabkan nilai Mbak Eka tuh rendah gitu? Saya ngerasanya Pak Ali itu pilih kasih sama saya, sama teman-teman yang les itu kan. Kan kalau yang les kan jadinya lebih diperhatikan di kelas karena les kayak gitu. Kalau saya kan enggak gitu, jadi nilainya rendah mungkin. Berarti ngerasanya tuh Mbak Eka tuh nggak adil gitu ya Iya, ngasih nilainya gitu. Pak Yoki jadi penasaran nih, sebenarnya Pak Ari tuh ngajarnya seperti apa sih kalau ngajar terus ngasih nilai gitu Mbak Eka? kalau ngajar sih baik, kalau ngajarnya juga bagus, maksudnya saya paham gitu, tapi ya kasih tugas juga enak Pak, ngerjainnya saya juga bisa, tapi itu saya sebetulnya itu kalau ngasih nilai. Kayak pilih kasih gitu Iya, ya. Emangnya apa sih yang meyakinkan Mbak Eka gitu kalau Pak Ali itu pilih kasih kalau ngasih nilai? ya itu saya kan mengerjakannya juga sama hampir, maksudnya saya juga mengerjakannya sama seperti yang Oh dicontohkan. gitu ya. Iya, tapi nilainya lebih sedikit. Oh, ya menurut Mbak Eka sulit apa enggak tuh soalnya? Menurut saya sih nggak sulit-sulit banget kan, sesuai sama yang diajarkan juga ngajarnya kan eh, jelas gitu, jadi saya juga mengerjakannya bisa. Iya sebenarnya Pak Ali tuh baik ya, Iya, ngajarnya jelas gitu ya. Kira-kira menurut Mbak Eka nih hambatannya apa tuh? Yang membuat nilai Mbak Eka tuh rendah gitu, hambatan-hambatannya tuh apa? kalau saya sih merasanya karena saya nggak les jadi kurang diperhatikan. Oh nggak Lebih les gitu ya. iya, kalau yang les itu kan tahu ini, oh ini yang les sama saya jadi nilainya bagus kayak gitu. Kok Ali tuh Oh gitu ya Pak Ali itu ya. iya. Kalau menurut Mbak Eka kira-kira apa tuh solusinya? Saya mau menemui Pak Ali aja Pak ya Pak, tanya ini ke Pak Ali
apa hasil koreksiannya saya kok bisa nilainya rendah itu kenapa gitu. Dia Bisa saya juga tanya, tuh. Mm-mm. gitu aja Pak ya Bisa Pak. temuin Pak Ali, bisa pas jam istirahat mungkin. Iya. Bisa juga seperti itu. Kira-kira Pak Eki ingin tahu nih, kira-kira apa nih yang akan Mbak Eka lakukan gitu beberapa hari ke depan ini gitu. Ya itu tadi saya mau menemui Pak Ali dulu, pertama mau menanyakan eh, hasil koreksi yang saya sudah mengerjakan tugas, sudah saya kira saya mengerjakan tugasnya sudah sesuai, Iya. tapi kenapa nilainya jelek itu kan saya harus tahu itu yang salah bagian Oh, yang mana salah saja. yang mana? Iya kok Itu bagus tuh iya bisa kok ditanyakan. bisa jelek itu kenapa, yang salah mana gitu. Terus nanti kalau misal ada yang salah, ya saya sudah dikasih tahu yang salah, terus saya tanya itu yang benernya gimana Oh, itu. bisa juga tuh kan nanti Mbak Eka jadi nggak ada negative thinking gitu sama Pak Ali mungkin gitu ya. Kira-kira kan tadi Mbak Eka tuh banyak banget yang mau dikerjakan beberapa hari ke depan ini. Kira-kira hal mana dulu nih yang mau diprioritaskan nih sama Mbak Eka? Kira-kira yang mana dulu nih Yang yang mau pertama saya dikerjakan? mau menemui Pak Ali dulu aja, tanya dulu. Pak Ali dulu gitu, curhat Iya, dulu gitu ya, curhat kayak dulu. kayak sama Pak Yoki gitu Iya. ya. Oh iya. Selain nanya sama Pak Ali tentang yang tadi Mbak Eka ingin tanyakan kayak nilai gitu, terkait nilai kira-kira apa lagi tuh yang mau ditanyakan kalau misalkan ketemu sama Pak Ali tuh? Itu nanti kalau ketemu Pak Ali, saya kan bawa ini yang tadi data Iya. nilainya Oh, jelek oh. Iya itu bisa terus dibawa ini tuh kan buat disalah-salahin. ininya. Terus Iya. saya tanya ini salahnya apa Pak, yang mana itu gitu. Jadi Mbak Eka Terus tuh merasa disalahin gitu ya. iya, Oh ini salahnya gitu. apa gitu, saya tanya itu. Iya bisa juga tuh, bisa bertanya sama Pak Ali. Nanti kan Pak Ali bisa menjelaskan Iya. apakah yang salah ngoreksinya Pak Ali atau mungkin Mbak Ekanya Oh mungkin iya, ada yang terus salah saya gitu. juga ada satu soal yang sulit sih Pak, ini juga saya Oh, belum bisa. belum paham berarti Iya, ya. nanti saya Oh, tanyakan sekalian aja pas iya dia betul, temuin. bagus tuh bisa ditanyakan langsung ke Pak Alinya langsung. Ya terus saya juga mau tanya itu kan, kan saya juga aktif di kelas tapi nilainya kok sedikit gitu. Jadi saya mau tanya supaya dapat nilai tambahan itu gimana lagi gitu, selain aktif Oh, di kelas gitu, apa jadi harus. pengen tahu caranya gimana sih Iya. Pak gitu dapat nilai bagus. Bagus Iya. itu bisa menanyakan ke mapelnya langsung sama Pak Ali kan gurunya juga. Kira-kira dari diskusi yang kita lakukan nih, dari sharing itu aku ingin tahu, coba Mbak Eka ceritakan kembali apa sih hal-hal yang akan dilakukan gitu secara runtut mungkin dari awal sampai akhir tuh Mbak Eka tuh mau ngapain aja. Di sekolah saya mau menemui Pak Ali dulu, Mm-mm. terus udah. Ketemu Pak Ali gitu Iya. kan janjian berarti ya. Iya, ya kalau ada jam istirahat saya coba ke ruang guru cari Pak Ali ada apa enggak, kalau ada tanyakan ada waktu apa enggak, saya mau tanya gitu. Terus menanyakan materi yang sulit, yang ini misal soal ini nggak bisa dikerjakan itu kan saya berarti belum paham, itu saya Iya. tanyakan Oh gitu gitu. ya. Gurunya di ruang guru tuh cuman Pak Ali aja apa mungkin ada yang di ruang ada guru banyak. ada banyak Itu gitu. misal nggak ada Pak Ali, nanti saya bisa tanyakan kelas sebelumnya, waktu kelas 7 saya diajar sama sama Bu Maya. Nanti saya juga bisa tanya ke Bu Maya Oh yang kan iya tuh mapelnya bagus sama. tuh. Iya. Jadi nggak harus nanya ke Pak Ali aja kan bisa Iya. juga ke Bu Maya kan. Iya. Yang penting kan mapelnya sama gitu. Iya bagus Mbak Eka seperti itu. Kira-kira kan Mbak Eka tuh punya komitmen ya untuk bertemu Pak Ali kemudian secara runtut agar nilainya Mbak Eka lebih tinggi. Nah untuk kira-kira komitmennya apa nih yang Mbak Eka akan lakukan? Saya mau ini supaya nilai saya tidak tertinggal sama teman-teman yang les. Saya mau giat belajarnya, lebih giat lagi supaya tidak tertinggal di rumah, lebih giat lagi. Iya Mbak Eka bagus tuh bisa belajar lebih giat lagi gitu ya, komitmennya tuh harus harus sungguh-sungguh gitu ya. Iya lebih giat lagi. Nah dalam menjaga komitmen itu kan Mbak Eka butuh bantuan gitu ya. Kira-kira siapa aja nih yang bisa bantu menjaga komitmen itu agar Mbak Eka tuh tetap bisa tinggi nilainya? Ya yang jelas kalau di rumah orang tua sih Pak, nanti saya minta tolong ke bapak sama ibu kalau pagi-pagi diingatkan untuk belajar, habis subuh itu Iya habis sholat subuh gitu ya. minta bapak sama ibu buat mengingatkan.
terus minta diajarin kakak juga, saya punya kakak di Oh, punya rumah, kakak juga. iya. Wah, iya itu. Nanti minta diajarin juga sekalian gitu. Wah, senang sekali Pak Guru dengernya nih, Mbak Eka udah dapet solusi sendiri. Kira-kira dari diskusi kita nih, Mbak Eka udah punya sedikit penerangan nggak dari yang masalah tadi yang Mbak Eka rasakan? Kan tadi kayaknya manyun gitu. Udah sedikit ada ini sih, nanti jadi udah ada gambaran nanti mau gimana. Berarti udah seneng gitu ya, udah mulai apa ya, ceria lagi gitu kan ya. Iya, Mbak Eka jangan cemberut lagi, kan Mbak Eka udah dapet solusinya tuh dari yang kita diskusikan. Berarti yang kita diskusikan ini udah bikin Mbak Eka agak punya solusi kan? Udah ya, udah punya solusi. Ya, terima kasih Mbak Eka udah mau manggil Pak Yoki untuk curhat. Kita selesaikan masalahnya kita bahas bersama gitu. Semoga apa yang Pak Yoki kasih atau Pak Yoki bantu tuh bermanfaat buat Mbak Eka. Mbak Eka tetap semangat belajarnya. Makasih ya Pak Yoki udah mau dengerin curhatnya Kak. Iya, makasih sama-sama Mbak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi video antara coach dan coachi. Semoga video tersebut bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.